Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Ya teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel saya Ngopi Politik Triple Tri. Di dalam cuplikan video di depan, Andi Arief mengatakan kalau hubungan Jokowi dan SBY itu baik-baik saja. Apakah benar begitu? Nah, kalau kita lihat, kader Demokrat itu ada yang berani senggol Jokowi. Dan SBY sendiri itu menerima kedatangan Roy Suryo dan menerima buku karya Roy Suryo yang penuh klaim tersebut. Nah, dari dua peristiwa ini wajar saja kalau masyarakat itu berasumsi kalau Pak SBY itu ada main di balik kasus ijazah Jokowi yang sedang ramai dibicarakan. Nah, karena dituduh ada main dengan kasus ijazah Jokowi, Pak SBY tidak terima dan akan membawa ke ranah hukum. Berikut ini saya spill video-video tanggapan dari netizen tentang sikap Pak SBY ini. Mari kita lihat bersama-sama. SBY bakal tempuh langkah hukum usai difitnah terlibat ijazah Jokowi. Yang fitnah Bapak ini siapa? Bapak harusnya tanya sama Roy Suryo, kenapa bikin pernyataan seperti ini? Dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Sweat Paper. Udah terima ya Pak? Udah. Nah, tadi kan Roy Suryo mengatakan kalau Pak SBY sudah menerima buku Jokowi Sweat Paper dan respon Pak SBY tersenyum, bukan merengut atau menolak. Jadi kita sebagai netizen atau masyarakat beranggapan atau berpikiran seperti ini, Pak. Pak SBY menerima buku Jokowi Sweat Paper, responnya tersenyum. Apakah Pak SBY ada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi ini? Dan ditambah lagi pernyataan Faisal Assegaf yang mengatakan Pak SBY dan Ibu Megawati ini ada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi Bapak jangan menyalahkan netizen atau masyarakat yang berpikiran kalau Pak SBY ada di balik isu ijazah palsu ini. Pak SBY tanya itu sama Roy Suryo, sama Faisal Assegaf, kenapa memberi pernyataan seperti itu? Oh alah, Pak SBY, wong jenderal kok nyalinya kecil. Wong cuman diserang satu netizen, ya, difitnah kalau dia adalah dalang semua ini. Gitu kok ditanggepi toh Pak. Gitu kok ditanggepi. Mosok kalah karo si tukang kayu temul, dihujat sama RRT sampai segitunya loh Pak. Ya, dijelek-jelekin loh. Kalau dia nggak nantang yo Pak Jokowi nggak melaporkan. Nang kowe go difitnah satu akun wis bingung. Lho Pak Jokowi termul diserang puluhan akun, ratusan. Kalau nurutin netizen, berapa netizen nanti yang kamu somasi? Mosok nyalimu kalah karo tukang kayu Pak. Deloken Pak Jokowi loh dihujat habis-habisan, ya, di nama baiknya dijelek-jelekan, terus kredibilitasnya juga banyak yang mau menghancurkan loh. Ndak hanya Pak Jokowi tok, keluarganya, anaknya yo diserang. Pak Jokowi yo diam loh Pak. Ya karena Pak Jokowi ditantang kalau Roy Suryo dan gerombolannya itu. Nah, akhirnya Pak Jokowi ya mau melaporkan sajane Pak Jokowi ya males gitu loh nanggepi. Ya, karena udah keterlaluan dan mereka juga menantang, menyuruh melaporkan, ya mereka Pak Jokowi ya melakukan itu. Terseret kasus ijazah Bapak Jokowi, SBY layangkan somasi. Awas, hati-hati kepada orang yang berasumsi pribadi tanpa didasari bukti. Informasinya somasi telah dilayangkan beberapa akun di media sosial. Memang betul ini adalah kebebasan. Bebas tetapi harus tetap ada aturan. Memang bebas tetapi informasi yang kita sampaikan harus valid sesuai dengan bukti. Jangan berasumsi pribadi. Apakah ini termasuk pencemaran nama baik? Ya, semoga dalangnya, wayangnya, dan para pemain yang mempelopori tentang ijazah Bapak Jokowi segera diungkap. Biar masyarakat tahu tujuannya apa. Apakah demi politik atau ketidaksukaan? Atau susahnya mendapatkan kekuasaan setelah Bapak Jokowi muncul ke permukaan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Madin, suarakan pemikiran bersama untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi di awal tahun 2026 ini semakin melebar. Hal ini seiring dengan pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menempuh langkah hukum bagi pihak-pihak yang menuding dirinya adalah dalang di balik kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.
Dengan terus bergulir dan melebarnya kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, nama dari mantan Presiden Jokowi akan terus menjadi pembahasan dan popularitasnya pun akan semakin berkibar. Umumnya, seorang mantan presiden yang sudah menyelesaikan masa jabatannya, popularitasnya perlahan akan memudar dan kemudian menghilang. Namun hal ini tidak berlaku bagi mantan Presiden Joko Widodo, yang kian hari namanya semakin berkibar seiring dengan terus bergulirnya kasus dugaan ijazah palsu. Hingga sampai saat ini masih belum ada kejelasan kapan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ini akan dibawa ke pengadilan. Dan selama kasus ini masih belum dibawa ke pengadilan hingga akhirnya menemukan sebuah penyelesaian, maka sudah bisa dipastikan nama dari mantan Presiden Joko Widodo akan terus berkibar. Sekian, terima kasih. Jangan Judul ini udah bagus, ada operasi politik yang bermain di balik isu ijazah palsu. Dan saya terlibat langsung dengan para aktor-aktor itu secara dekat dan punya banyak bukti. Bahkan masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau maksud Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Kalau diletakkan pada kerangka perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat, apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara, mereka terlibat. Apa yang membuat sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng? Ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir. Pak SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Di satu sisi anak buahnya komporin bongkar ijazah palsu, tapi di sisi lain Gibran dengan Pak SBY itu mesra dalam rangka meloloskan AHY masuk kabinet. Jadi memang ini anomali. Tapi kalau bicara soal Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah, Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan, orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden, karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik, itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip, ijazah fotokopi, lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng satu dendam politik berkelanjutan yang sama dengan kasus Senturi. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi, itu menggoreng di ruang publik, minta untuk dituntaskan. Sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR, lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri, dan kemudian mengirim Eros Jarot, kawan-kawan PDIP untuk menyimpan. Menurut pendapat saya, Pak SBY itu tidak usah menempuh jalur hukum. Ya, lebih baik tegur para kader yang telah berani menyenggol Pak Jokowi. Kalau benar Pak SBY sama Pak Jokowi itu hubungannya baik-baik loh ya. Tapi kalau tidak baik-baik ya kita bisa lihat sendiri para kadernya itu dengan liar itu berani senggol Pak Jokowi. Dan Pak SBY seharusnya tidak terima kedatangan Roy Suryo dan menerima buku yang penuh klaim itu. Ya. Dengan menerima Roy Suryo artinya Pak SBY itu satu barisan dengan Roy Suryo yang berseteru dengan Pak Jokowi. Makanya pendukung Jokowi pasti tidak terima kalau Pak SBY berbuat demikian. Maka dicarilah benang merah. Apakah Pak SBY itu ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi? Nah itu pendapat saya ya teman-teman. Kalau pendapat teman-teman bagaimana silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian saja. Terima kasih. Sampai berjumpa di video edisi berikutnya.